Pernah ngerasa hidup lo itu kayak cuma muter-muter aja? Sibuk banget, kerja keras tapi kok rasanya stuck terus? Atau pengen produktif tapi malah sering ketunda-tunda? Nah, kalau lo pengen bener-bener level up diri lo, punya kendali atas hidup dan jadi pribadi yang lebih efektif dalam segala hal, baik itu karir, keuangan, atau hubungan, ada satu buku yang wajib banget lo pahami. Judulnya The 7 Habits of Highly Effective People, karyanya Stephen Covey. Oke, sebelum kita bedah tuntas 7 habit ini, buat lo yang pengen terus dapat insight soal pengembangan diri, mindset, dan gimana cara level up diri lo di kehidupan nyata, jangan lupa klik tombol subscribe channel ini ya. Aktifin juga lonceng notifikasinya, biar lo nggak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Siap? Yuk kita mulai. Jadi apa sih maksud habit? Stephen Covey bilang, habit itu adalah persimpangan antara pengetahuan, skill, dan keinginan. Kebiasaan ini bukan cuma rutinitas, tapi kunci buat unlock potensi besar lo. Nah, sebelum masuk ke 7 habit-nya, Covey ngajarin kita tentang paradigma. Paradigma itu kayak kacamata yang lo pakai buat ngelihat dunia. Kalau kacamatanya buram atau salah warna, semua yang lo lihat juga bakal jadi salah kan? Banyak dari kita yang punya paradigma salah tentang kesuksesan. Kita pikir sukses itu cuma soal gelar, uang banyak, atau popularitas. Padahal inti kesuksesan sejati itu harus dimulai dari dalam diri lo dulu. Ini yang disebut perubahan inside out. Gak bisa lo berharap hidup lo berubah kalau mindset lo gak berubah. Oke, paham ya sampai sini? Nah, dari sini, 7 habit ini dibagi menjadi 3 tahap kemenangan. Pertama, kemenangan pribadi atau private victory. Ini fondasi lo. 3 habit ini fokus ke gimana caranya lo bisa menguasai diri sendiri. Ini fundamental banget. Habit pertama, jadi proaktif, bukan reaktif. Pernah nggak lo ngerasa hidup lo dikendalikan sama keadaan? Contoh, macet dikit langsung emosi, kerjaan numpuk langsung nyalahin bos, atau rencana gagal langsung nyerah. Itu namanya reaktif. Lo bereaksi terhadap lingkungan. Kalau jadi proaktif itu artinya lo mengambil tanggung jawab penuh atas hidup lo. Lo sadar lo punya pilihan buat merespon apapun yang terjadi. Fokuslah ke lingkaran pengaruh lo. Apa yang bisa lo kendalikan? Bukan lingkaran kekhawatiran. Apa yang nggak bisa lo kendalikan? Lo nggak bisa ngatur macet, tapi lo bisa ngatur responnya. Mau marah atau mau dengerin musik. Ini habit paling dasar dari orang efektif. Habit kedua, mulai dengan tujuan akhir di pikiran. Oke, lo udah proaktif. Sekarang mau proaktif kemana? Kebanyakan dari kita sibuk lari tapi nggak tahu garis finishnya di mana. Kayak manjat tangga tapi ternyata tangga lo salah tembok. Habit ini ngajarin kita buat menentukan tujuan akhir hidup lo. Bayangin, lo ada di pemakaman lo sendiri. Terus orang-orang ngomong apa tentang lo mau dikenal sebagai apa. Ini akan jadi kompas moral lo buat pernyataan misi pribadi. Contoh, gue ingin jadi pribadi yang bermanfaat, punya kebebasan finansial dan selalu belajar. Setiap keputusan lo cek apakah ini sesuai dengan tujuan akhir gue atau enggak. Habit ketiga, dahulukan yang utama. Lo udah tahu arahnya kayak habit kedua. Lo udah punya kendali kayak habit ke-1. Sekarang gimana caranya lo bisa ngelakuin apa yang udah lo rencanain? Ini soal disiplin diri dan manajemen waktu. Biar nggak pusing, gue kasih matriks kayak gini. Kuadran 1, urgent plus important. Ini krisis banget, jangan sampai terjebak di sini terus. Kuadran kedua, not urgent plus important. Ini kuncinya. Perencanaan, pencegahan, bangun hubungan, belajar, ini yang bikin lo efektif. Kuadran ketiga, urgent plus not important. Gangguan. Ini tuh kayak email nggak penting, telepon mendadak yang bisa lo tunda. Di kuadran keempat, not urgent plus not important. Jadi tuh buang-buang waktu kayak scroll medsos nggak jelas. Orang efektif itu fokus di kuadran 2. Mereka ngerjain hal-hal penting sebelum jadi darurat. Ini yang bikin mereka nggak pernah panik dan selalu selangkah di depan. Kuncinya bukan cuma efisien, tapi efektif. Lo ngerjain hal yang benar, bukan cuma ngerjain hal dengan benar.
Setelah lo bisa nguasain diri sendiri, sekarang saatnya lo efektif dalam berinteraksi dengan orang lain. Ini dia 3 habit berikutnya. Habit keempat adalah think win or win, berpikir menang atau menang. Seringkali dalam negosiasi atau hubungan, kita mikirnya cuma gue harus menang, dia harus kalah, win or lose. Atau gue rela kalah, asal dia juga kalah, lose or lose. Ini nggak efektif. Think win or win itu artinya lo mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Di bisnis lo cari transaksi yang sama-sama untung. Dalam hubungan lo cari solusi yang bikin kedua belah pihak merasa dihargai. Ini butuh keberanian dan pertimbangan. Ini membangun kepercayaan jangka panjang, bukan cuma kemenangan sesaat. Habit kelima, berusaha memahami dulu, baru minta dipahami. Ini habit yang paling susah tapi paling powerful. Kebanyakan dari kita dengerin orang ngomong itu bukan buat memahami, tapi buat nyari celah kapan giliran kita ngomong. Lo setuju nggak dengan itu? Kofi bilang, dengarkan dengan empati. Coba deh lo bayangin posisi orang lain. Rasakan apa yang mereka rasakan. Ketika orang merasa dipahami, mereka akan lebih terbuka dan lebih siap buat memahami lo juga. Ini kuncinya komunikasi yang efektif dan membangun hubungan yang kuat. Jangan langsung kasih solusi atau nasihat sebelum lo benar-benar dengerin dan paham. Habit keenam ada sinergi. Sinergi itu artinya keseluruhan lebih besar dari jumlah bagian-bagiannya. Kalau lo ngumpulin 1 ditambah 1, hasilnya bukan cuma 2, tapi bisa jadi 5 atau 10 atau lebih. Ini tentang menghargai perbedaan. Kalau semua orang sama, semua mikirnya sama, ya hasilnya gitu-gitu aja. Tapi kalau lo kumpul sama orang-orang yang beda, baik itu dari pandangan, beda keahlian, dan lo bisa bekerja sama dengan think win or win dan memahami mereka, hasilnya bakal luar biasa, lebih kreatif, lebih inovatif, dan lebih efektif. Intinya kolaborasi yang optimal. Oke, di sini habit terakhirnya yaitu asah gergajimu. Udah kerja keras ngembangin diri, udah efektif dalam hubungan, nah habit terakhir ini adalah tentang pembaharuan diri. Kofi ngajarin kita untuk terus ngasah gergaji kita, alias diri kita sendiri, di 4 dimensi. 1. Fisik, olahraga, nutrisi, istirahat yang cukup, jaga badan lo, ini kendaraan utama lo. Yang kedua, mental, belajar terus, baca buku, nulis, refleksi, dan asah otak lo. Spiritual, meditasi, yoga, membaca kitab suci, atau kegiatan yang memberi makna dan tujuan hidup. Ini tentang mencari ketenangan batin. Yang terakhir, sosial atau emosional. Bangun hubungan yang baik, berkontribusi, melayani, jangan jadi pribadi yang egois. Kalau lo nggak pernah ngasah gergaji lo, lama-lama gergaji itu tumpul dan lo jadi nggak produktif. Jadi luangin waktu setiap hari buat mengasah keempat dimensi ini. Ini bukan buang-buang waktu, ini investasi paling penting buat diri lo. Nah, itu dia 7 habit orang yang sangat efektif dari Stephen Covey. Kelihatan sederhana, tapi butuh perubahan mindset dan disiplin yang luar biasa untuk mengaplikasikannya. Ingat, ini bukan sekedar teori. Ini adalah prinsip-prinsip yang bisa lo pakai buat level up hidup lo secara menyeluruh. Mulai dari menguasai diri, jadi efektif dalam berhubungan dengan orang lain, sampai akhirnya terus-menerus memperbarui diri. Gimana? Udah mulai ada pencerahan kan? Gue harap video ini bisa jadi langkah awal lo menuju pengembangan diri yang lebih baik dan hidup lebih efektif. Kalau lo suka video ini dan pengen belajar lebih banyak tentang produktivitas, mindset, keuangan, dan gimana cara jadi versi terbaik dari diri lo, sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe channel ini ya. Aktifin juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel gue. Share video ini ke teman-teman lo yang juga lagi butuh inspirasi buat jadi lebih efektif. Sampai ketemu di video berikutnya, tetap semangat dan jadi pribadi yang efektif.